Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas SAE semester 4. Di sini akan mempresentasikan mata kuliah hukum pidana dengan judul percobaan, penyertaan, gabungan, dan pengulangan tindak pidana, yang beranggotakan saya Anidiana Lestari dengan NIM 10119121, Anissa Dinda Rahmasari 10119123, dan Anida Wifki dengan NIM 10119124. Materi yang pertama yaitu mengenai percobaan. Yang pertama, pengertian percobaan. Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan percobaan atau pogging itu. Akan tetapi, ia telah menyebutkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dipidana sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 53 KUHP. Dikatakan ada tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus ada rencana atau Jurnamen. Yang kedua, rencana itu harus telah terwujud dengan suatu permulaan perbuatan. Yang ketiga, pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai itu tidak selesai, yang disebabkan beberapa masalah dan masalah tersebut tidak tergantung si pelaku. Di dalam teori yang disebutkan percobaan itu adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Hal ini diatur dalam KUHP buku 1 bab 4 pasal 53. Selanjutnya, unsur-unsur percobaan. Pasal 53 di atas mengandung 3 unsur percobaan, yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan atau begin van uitvoering. Yang ketiga, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Yang selanjutnya, dasar pemindanaan percobaan. Mengenai dasar pemindanaan terhadap percobaan ini terhadap beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, teori subjektif. Yang kedua, teori objektif. Teori objektif dibagi menjadi 3, teori objektif formil, material, dan campuran. Kemudian poin yang keempat, pemidanaan terhadap percobaan. Saksi terhadap percobaan diatur dalam pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Maksimal hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan 1/3. 2. Kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. B. Penyertaan. 1. Pengertian penyertaan. Kanter dan Sianturi menjelaskan istilah penyertaan adalah ada 2 orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada 2 orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan bahwa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah pengambilan bagian itu. 2. Dasar hukum penyertaan. Mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana diatur di dalam pasal-pasal 55 sampai dengan 62 KUHP. 3. Bentuk-bentuk penyertaan dan pertanggungjawaban pidana. A. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri. Kemudian B. Bentuk penyertaan yang tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, C. Gabungan tindak pidana. Sebelumnya, perlu diingat istilah gabungan tindak pidana berbeda dengan pengulangan tindak pidana residivis. Yang pertama, merujuk pada seseorang melakukan beberapa tindak pidana, di mana masing-masing belum mendapat putusan pengadilan tindak pidana lainnya. Dalam hukum pidana Islam, masalah ini telah menjadi pembahasan. Teori tentang penggandaan hukuman sudah dikenal di kalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan 2 teori yang lain, yaitu 1. Teori saling memasuki atau melengkapi tadahub. Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukumannya saling melengkapi, sehingga karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman seperti buat satu perbuatan. 2. Teori penyerapan al-jabbu. Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman di mana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman-hukuman tersebut dalam hal ini hukuman mati, di mana pelaksananya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lainnya. D. Pengulangan tindak pidana al-aud li al-jarimah. Al-aud li al-jarimah atau mengulangi kembali jarimah ini maksudnya adalah keadaan seseorang yang melakukan jarimah
jarimah setelah melakukan jarimah lain yang ia telah dikenalkan hukuman final. Dalam konsep ilmu hukum modern, konsep ini dikenal dengan istilah pengulangan tindak pidana residivis. Pembedaan al-aul mengulangi kembali jarimah dengan al-ta'addud banyaknya jarimah ialah bahwa dalam banyaknya jarimah itu si pelaku melakukan jarimah terakhirnya sebelum ia dikenakan hukuman. Sedangkan dalam mengulangi kembali si pelaku, ketika melakukan jarimah terakhirnya telah dijatuhi hukuman atau lebih. Kembalinya si pelaku kejahatan itu kepada perbuatan jahatnya setelah ia dijatuhi hukuman itu adalah bukti bahwa si pelaku bersikeras dengan kejahatannya dan bahwa hukuman pertama tidak membuatnya jera. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.